Pernahkah kamu merasa kenapa hampir semua transaksi besar di dunia menggunakan dolar Amerika? Atau mengapa setiap krisis ekonomi global selalu melibatkan lembaga seperti IMF, Bank Dunia, atau Federal Reserve? Benarkah uang hanya sekedar alat tukar atau sebenarnya ada kekuatan besar yang mengendalikannya? Mari kita ungkap bersama di Nalar Nusantara. Yang pertama, sejarah kendali uang. Pada awalnya, uang hanyalah sistem barter yang disederhanakan. Manusia menggunakan emas, perak, dan benda berharga lainnya untuk berdagang. Tapi segalanya berubah ketika bank mulai lahir. Bank mencetak kertas yang mewakili emas, dan perlahan masyarakat percaya bahwa kertas itu sama berharganya. Tahun 1694, berdirilah Bank of England, yang menjadi salah satu model awal bank sentral modern. Dari sini, konsep kendali uang bukan lagi di tangan rakyat, melainkan segelintir institusi. Lompatan besar terjadi di Amerika Serikat tahun 1913 ketika Federal Reserve atau The Fed didirikan. Meski namanya seolah lembaga negara, faktanya The Fed adalah gabungan kepentingan swasta dan pemerintah. Sejak saat itu, Amerika perlahan-lahan menjadikan dolar bukan hanya mata uang nasional, tapi juga alat kekuatan global. Dengan kata lain, kendali uang dunia mulai berpusat pada satu titik. Yang kedua, dolar dan hegemoni global. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia porak-poranda, negara-negara membutuhkan stabilitas ekonomi baru. Lalu lahirlah sistem Bretton Woods pada tahun 1944. Perjanjian ini menobatkan dolar Amerika sebagai pusat keuangan dunia dengan jaminan emas sebagai cadangan. Artinya, jika suatu negara ingin berdagang internasional, mereka harus memiliki dolar. Namun pada tahun 1971, Presiden Nixon menghapus standar emas. Dolar tidak lagi dijamin oleh emas, tapi tetap dipaksakan sebagai mata uang global. Inilah yang membuat dolar menjadi senjata ekonomi Amerika Serikat. Negara yang menolak menggunakan dolar seperti Irak di bawah Saddam Hussein atau Libya di bawah Muammar Gaddafi akhirnya hancur oleh konflik. Saat ini, lebih dari 60% cadangan devisa dunia tersimpan dalam dolar. Bayangkan, hanya dengan mencetak uang, Amerika bisa membiayai perang, membeli sumber daya alam, bahkan mengendalikan ekonomi global. Yang ketiga, peran lembaga global. Tapi Amerika tidak bermain sendiri. Ada lembaga-lembaga internasional yang sering disebut sebagai arsitek ekonomi global, seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank for International Settlements atau BIS. IMF dan Bank Dunia sering masuk ke negara-negara berkembang dengan dalih memberikan pinjaman, tapi pinjaman itu hampir selalu disertai syarat seperti privatisasi aset, pembukaan pasar, dan kebijakan ekonomi yang justru menguntungkan pihak luar. Hasilnya, banyak negara terjebak dalam jebakan utang. Mereka kehilangan kendali atas sumber daya sendiri hanya demi melunasi utang ke lembaga-lembaga global ini. Di atas semuanya ada BIS yang bermarkas di Swiss, sering disebut banknya para bank sentral. Lembaga inilah yang mengatur koordinasi antara bank sentral dunia. Artinya, sebagian besar aliran uang dunia sebenarnya bisa dilacak ke satu titik kendali. Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga ini benar-benar membantu atau sebenarnya hanya memperkuat sistem yang menguntungkan segelintir elit global? Yang terakhir, teori konspirasi elit global. Disinilah teori konspirasi mulai masuk. Banyak yang percaya bahwa sistem keuangan global bukanlah sesuatu yang alami, melainkan dirancang. Nama-nama keluarga kaya seperti Rothschild, Rockefeller, dan Morgan sering disebut-sebut sebagai aktor di balik layar. Keluarga Rothschild misalnya sudah mendanai perang di Eropa sejak abad ke-18. Mereka memberikan pinjaman kepada kerajaan dan pemerintah dengan bunga yang membuat mereka semakin kaya dan berpengaruh. Keluarga Rockefeller di Amerika juga punya jejak panjang dalam minyak, perbankan, hingga politik. Bahkan banyak organisasi global seperti PBB dan WHO dikabarkan memiliki hubungan erat dengan yayasan mereka. Benar atau tidaknya teori ini memang sulit dibuktikan, tapi satu hal yang jelas, kekayaan ekstrim yang diwariskan selama ratusan tahun memberi mereka pengaruh yang sangat besar dalam membentuk dunia seperti sekarang. Dan jika segelintir orang bisa mengendalikan uang, maka secara tidak langsung mereka juga bisa mengendalikan politik, perang, bahkan arah peradaban manusia. Jadi siapa sebenarnya yang mengendalikan uang dunia? Apakah itu Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, atau segelintir elit global yang beroperasi di balik layar? Mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya, tapi jelas uang bukan hanya sekedar alat tukar, melainkan alat kekuasaan. Dan selama kendali uang berada di tangan segelintir orang,
dunia ini akan selalu berjalan sesuai aturan mereka. Di Nalar Nusantara, kita akan terus membongkar cerita-cerita besar yang membentuk realita kita hari ini.